Oke, sekarang kita akan membahas artikel jenis yang kedua, yaitu definite article. Dalam hal ini adalah the atau dibaca di ketika bertemu dengan vowel sound. Misalkan di Indonesia, you there. Kenapa saya baca di? Karena setelah the itu menghadapi huruf, menghadapi vowel sound yaitu i, atau the island, misalkan, atau the earth, dibacanya kan di. Dan berbeda halnya misalkan the children, kan? Karena konsonan soundnya. Oke, artikel itu padanannya dalam bahasa Indonesia adalah kata tanda. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, sang raja, sang kakak merah putih. Sang itu kan kalau diartikan secara apa sih artinya sang? Susah kan? Tetapi secara maknawi kita memahami maksudnya lebih spesifik, lebih tertentu. Atau si kancil itu adalah kata tanda. Atau enggak para tamu undangan bersilakan masuk. Para sanksi itu adalah kata tanda, hampir sepadan dengan artikel di dalam bahasa Inggris. Oke, dalam bahasa asing ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin secara rasa dalam bahasa kita mungkin kurang pas gitu. Tetapi grammatically correct in English misalnya. Secara gramatik dalam bahasa Inggris benar. Jadi tidak selalu yang tidak enak itu adalah salah gitu. Karena bahasa kan karena bahasa sebagai unsur kebudayaan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bahasa itu tumbuh. Jadi belum tentu yang tidak enak dalam bahasa Inggris, yang tidak enak dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah salah. Bisa jadi karena memang unsur dalam bahasa Inggris harus begitu gitu ya. Contohnya response rate a lot. Itu kan Kang Akin taruh di belakang gitu ya. Berat batu itu sangat gitu. Maksudnya batu itu sangat berat ya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Banyak bahasa lain yang tidak enak dalam struktur bahasa Indonesia sebenarnya sudah benar dalam struktur bahasa Indonesia. Oke, kita membahas berikutnya ya nanti ya pembahasan. Sekarang kita fokus membahas tentang artikel, definite article, yaitu the atau di. Penggunaannya sekitar 16 aturan. Yang pertama, gunakan the atau di ketika menemukan kata benda yang satu-satunya di alam semesta. One thing, just only one thing. For example, the sun, the sun, the earth, the moon, ya. Matahari, bumi, bulan, the sun, the moon, the earth. Nah itu kan satu-satunya di alam semesta kan. Jadi gunakan dengan the earth revolves around the sun. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Pakai the kan? Karena hanya satu-satunya benda di alam semesta. Apa bedanya around dengan round? Kalau bulan kan round moon. Jadi kalau round itu mengelilingi, kalau round itu bulat. Ya. Bumi berevolusi mengelilingi matahari, tapi bulan round kalau bulan bulat, gitu kan? Nah, gitu. Oke, itu contohnya. Gunakan satu-satunya, gunakan the untuk mengiringi kata benda yang hanya satu-satunya di alam semesta. Oke, yang kedua, gunakan the ketika dalam sebuah pembicaraan antara pembicara dan pendengar. Menunjuk pada benda yang sama-sama dipahami bersama. Contohnya, kita kasih contoh lebih gampang. Please open the door. Please open the door. Me as speaker and you as listener understand which door should be open. Oke, atau please close the window. Me as speaker and you as listener understand which window should be closed. Oke. The window, the door. Ketika dalam sebuah pembicaraan antara saya dan antara pembicara dan pendengar sama-sama memahami persis, sama dalam kesepahaman benda apa yang harus yang dituju, yang dituju. Oke. Yang ketiga, gunakan the ketika menyebut pernyataan yang kedua. Misalkan
dalam penggunaan itu kan kita pernyataan pertama gunakan misalkan. In the first statement we use or an. For example, I see a snake. The snake is very dangerous. In the first statement, I say I see a snake. Use a. And second second statement, I use the snake. I mean a girl. A girl. The girl is my sister. Okay. Jadi pada pernyataan atau yang dulu yang pertama kali kita kasih contoh. A cute rabbit jumps over a smart big brown dog. Ya, baru itu kan smart juga. Pertama statement pertama saya gunakan in the first time I use but in the second time I use the dog. Nah, the smart big brown dog is my girl. Okay. Yang ketiga gunakan the mengiringi superlatif adjektif. Jika menyatakan paling misalnya, paling cantik, gunakan the depannya. The most beautiful. Paling cerdas, the smartest. Paling kaya, the richest. Okay. He is the smart student in our class. Pakai the depannya, karena menyatakan dia adalah siswa paling cerdas di kelas kita. Oke, itu yang ketiga. Misalkan, salawat dan salam be to Muhammad SAW, the greatest man in the world. Pakai dia, kenapa pakai dia? Karena itu adalah superlatif adjektif. The greatest man in the world. The greatest man in the world. Manusia paling besar, paling sejak sepanjang di dunia ini. Ya pakai the. Yang berapa? Yang kelima, gunakan the ketika mengiringi musikal instrumen. Contohnya misalkan, she plays the guitar. She plays the guitar. The guitar. I can play the piano. Oke, itu 5 dulu ya. Sebenarnya ada 15, ada 16 aturan. Kita 5 dulu. Kita lihat saya buat ringkasannya dalam sebuah gambar agar lebih mudah teringat daripada mengingat dalam kata-kata yang ini. In the first time, use in maksudnya one thing, satu-satunya benda jalan. Ketika pendengar bisa memahami konteks benda yang ditunjuk, ketika disebut dalam kali yang kedua, in the second time, ketika menyatakan superlatif adjektif, ketika bertemu dan mengiringi musikal instrumen. Oke.